Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa Tanjung Pinang TV di mana saja Anda berada. Kembali Anda menyaksikan Coffee Morning bersama RDK Group yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintan Center, Kilometer 9, Tanjung Pinang. Baik pemirsa, seperti biasa hari Kamis Tanjung Pinang TV selalu hadir dalam program Coffee Morning RDK Group, di mana program ini ditaja oleh 3 media, yaitu Tanjung Pinang TV, Tanjung Pinang Post, Luar Biasa ID, dan juga Ceria TV dan Koran Riau yang berpusat di Pekanbaru. Baik pemirsa, tema kita pada pekan ini adalah masih dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional yang baru saja diperingati pada tanggal 9 Februari yang kemarin. Tema kita pada hari ini adalah transisi media menuju digitalisasi. Nah, terkait dengan tema tersebut telah hadir di studio saat ini para narasumber kami, yaitu Bapak Zakmi selaku Ketua SMSI Kepri dan Ketua PWI Tanjung Pinang Bintan. Dan kemudian juga ada Bapak Denny Mariwawo selaku Humas IJTI Tanjung Pinang Bintan Karimun, dan yang terakhir pemirsa ada Ibu Elvi Arianti selaku Kabak Prokopim Pemko Tanjung Pinang. Baik pemirsa, saya akan sapa terlebih dahulu para narasumber kita. Baik Bu Elvi, Bang Zaik, Bang Denny, terima kasih sudah hadir di Coffee Morning RDK pada hari ini, dan kita selama 60 menit ke depan akan berbincang terkait dengan Hari Pers yang baru saja diperingati. Nah, mungkin ini pers ini, media ini dalam proses menuju atau mungkin sudah berada di digitalisasi. Nah, kita akan berbicara terkait itu nantinya. Baik, tentu saja silakan diminum dulu Bu Elvi, Bang Zaik. Ini kita ngopi ngopi di Tanjung Pinang TV. Ya, baik, sambil ngopi silakan Bu Bang Zaik, Bang Denny. Baik, pemirsa, seperti diketahui bahwa Hari Pers ini diperingati setiap tanggal 9 Februari di setiap tahunnya, yaitu sebelum ada keputusan Presiden nomor 5 tahun 1985, HPN telah digodok sebagai salah satu butir keputusan Kongres ke-28 Persatuan Wartawan atau PWI di Kota Padang, Sumatera Barat, yaitu pada tahun 1978. Kemudian keputusan Presiden Soeharto pada tanggal 23 Januari 1985 menyebutkan bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Nah, hingga tahun 2021 ini Hari Pers telah diperingati sebanyak 75 kali atau 75 tahun. Nah pemirsa, ada beberapa organisasi wartawan di Indonesia, diantaranya PWI dan juga IJTI dan beberapa organisasi lainnya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, terkait dengan tema kita pada hari ini, transisi media menuju digitalisasi, kita akan berbincang terkait akan hal itu. Kami juga mengundang Anda untuk berkontribusi atau berpartisipasi di media sosial Facebook Tanjung Pinang TV. Anda bisa berkomentar di sana dan nantinya komentar tersebut akan kami sampaikan dan ditanyakan kepada narasumber kita. Baik, mungkin saya akan mulai terlebih dahulu. Sepertinya kita boleh minum dulu deh, Bang. Silakan minum dulu biar kita ngopi dulu di sini, begitu. Ya baik pemirsa, kami mengundang Anda juga di line telepon 0771 444 6707. Nantinya Anda bisa menyampaikan apa sih pers ini, atau seperti apa pemikiran Anda, seperti apa kritik dan saran terhadap pers, dan mungkin nantinya bisa disampaikan di sini. Baik, mungkin saya akan ke Bang Zakmi, saya panggil abang aja Bang, karena kita biasa panggil abang gitu ya. Baik, Bang Zakmi ini kan dikenal sebagai wartawan senior di Kota Tanjung Pinang, dan saat ini juga menjabat sebagai Ketua PWI Tanjung Pinang Bintan dan kemudian juga Ketua SMSI Kepri ya Bang ya. Nah, kan kita baru memperingati Hari Pers. Nah, ini seperti apa sih Bang menurut Bang Zakmi, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, seperti apa perkembangan pers di, mungkin lebih spesifik di sini sih Bang? Oke. Dulu kita mengenal pers mainstream itu ya pers cetak, radio dan televisi. Di era disrupsi ini tren pers itu bergeser terus, bahkan pergeserannya cenderung lebih cepat. Sekarang pers itu justru lari ke visual dan cyber. Visualnya banyak lari ke
Kalau TV dia lari mengarah ke streaming, kemudian yang cetak dan itu banyak kelarinya ke cyber atau online, media online. Sampai tahun 2017 Kominfo mencatat ada 47.000 media di Indonesia. Oh, banyak sekali ya, Bang. Yang media cybernya ternyata ada 42.000. Sementara waktu itu cetak udah banyak yang mulai tutup mingguan. Radio dan televisi, artinya tanpa kita sangka-sangka perubahan itu begitu drastis, begitu cepat. Dan ini pun disambut oleh masyarakat. Setiap bangun pagi mereka sudah disediakan dengan sarana media melalui gadgetnya, bebas memilih. Artinya pers mana yang lebih gampang dicapai, mencapai pembacanya, itu akan lebih cenderung lebih unggul. Nah, ini akan terus bergeser lebih cepat ke depan. Dan trennya akan terus berubah. Saat ini mungkin harus kita akui media cyber, media online, media streaming itu mulai berada di depan. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi pemerintahan, promosi, mereka juga cenderung lebih cepat, lebih mudah, lebih praktis, dan memang tapi belum dibarengi dengan regulasi yang disiapkan pemerintah hingga karut-marut pers itu masih lebih terjadi. Tapi yang perlu dibanggakan oleh wartawan, saat ini angka kepercayaan masyarakat terhadap pers itu jauh lebih meningkat. Oh, baik. Nah, ini disebabkan oleh adanya medsos. Medsos itu berbeda dengan media massa. Kalau media online, media cyber itu media massa. Kalau medsos seperti aplikasi Facebook, kemudian ada jejaring lain seperti WA, dan itu medsos. Artinya tidak ada kaitannya dengan undang-undang pers. Mereka kalau bermasalah ya tetap larinya ke undang-undang ITE atau undang-undang yang lain. Baik, mungkin nantinya itu kita akan lanjutkan di nanti ya, Bang, karena ini kan peralihan dari media konvensional tadi ke digital begitu. Mungkin saya akan ke Bang Denny nih, Bang, selaku Humas IJTI Tanjung Pinang, Bintan dan Karimun. Nah, mungkin tadi Bang saya kan sudah menyinggung sedikit ada perubahan begitu. Nah, untuk dari IJTI ini kan Ikatan Jurnalis Televisi begitu, Bang. Kalau saat menuju digitalisasi ini barangkali seperti apa sih, Bang? Mungkin dari wartawan-wartawan televisi, apakah ini merupakan suatu kesulitan atau malah kemudahan begitu? Seperti apa, Bang? Ya, sama yang dikatakan Bang Jack tadi ya. Media televisi sekarang ini berubahnya cepat. Sejak adanya media sosial, media mainstream lainnya, terutama untuk pemberitaan. Kalau media televisi ini berbeda dengan media cetak atau online. Kalau media cetak online itu mereka hanya bermain narasi ya. Sementara media televisi ini visual. Terkadang begini, kita kadang mendapatkan media visual kejadian di lokasi itu sekarang lebih mudah gitu. Artinya bukan kita tinggal melihat di media sosial yang di-upload warga sekitar yang melihat kejadian di lokasi, di posting mereka di media sosial. Cuman masalahnya ketika mereka upload di media sosial visual itu kan tidak jelas keterangannya, cuma menyampaikan ada kejadian di sini. Nah, dengan ada visual di media sosial itu jadi patokan dari media televisi, mereka sumber informasi sumber informasinya terjun ke lapangan untuk memastikan kejadiannya itu di mana. Jadi dengan adanya era digital ini memang lebih cepat, cuman sebenarnya lebih cepat masyarakat itu sendiri karena mereka sudah punya media sendiri, itu media sosial. Artinya, Bang, dengan adanya media sosial, maksudnya berbentuk visual tadi, ini mungkin bagi wartawan televisi satu kemudahan juga untuk follow up informasi tadi. Baik, saya akan ke Bu Elvi, pemirsa. Nah, kita ketahui Bu Elvi sekarang adalah Kabag Prokopim Kemko Tanjung Pinang. Nah, Bu Elvi ini sehari-hari pasti nih ketemu terus dengan para wartawan ya, Bu ya. Nah, Bu Elvi, ini
baru saja kita memperingati Hari HPN yang ke-75 dan kemarin hari Selasa kemarin sepertinya Pemko dan PWI mengadakan acara ya Bu ya. Nah, Ibu Elvi sendiri selaku, kalau nggak salah Bu Elvi dulunya background memang media juga ya Bu ya. Iya, dari wartawan juga. Mungkin Bu, seperti apa sih Bu Elvi melihat dari tahun ke tahun perkembangan media ini? Ya, karena saya dulu juga berlatar belakang dari wartawan ya, jadi sedikit banyaknya tahu juga apa sih yang dirasakan para teman-teman media semua. Ketika maksudnya digitalisasi ini perkembangannya sangat pesat sekali dan media cetak sepertinya perlahan-lahan tergusur, ditambah lagi dengan pandemi bisa tersungkur gitu, mana yang kuat bisa bertahan, mana yang tidak mungkin beralih profesi atau juga dia akan pindah ke media siber. Nah, itu udah berapa media kita lihat seperti itu. Dulu pernah di tahun 2017 teman-teman dari media itu mengatakan, Kak, nanti di tahun 2020 itu bakal nggak ada lagi yang namanya media-media cetak, itu bakal naik ke media-media online semua. Masa iya sih bisa seperti itu? Kalau nggak percaya sudah benar, terbukti memang. Dan cuman masyarakat juga harus bisa membedakan seperti kata Mbak Mike tadi, mana yang merupakan ini hasil berita dari sebuah media atau hanya cerita dan bahkan rekayasa yang ada di media sosial. Itu masyarakat harus cerdas untuk memilihnya. Ya, masyarakat harus cerdas dan ini tentunya menjadi tugas pers juga yang menjadi salah satu dari 4 tugas pers tadi begitu. Baik, pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan nanti di segmen kedua dan tentu saja kami masih mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi bersama kami di komentar Facebook Tanjung Pinang TV. Anda bisa menyampaikan pertanyaan, saran maupun kritikan. Dan nantinya kami akan sampaikan kepada para narasumber. Baik, pemirsa, kami kembali setelah jeda pariwara. Tetap saksikan Coffee Morning RDK.